Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Azari Alirida selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Dinda Diana Azara selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya acara presentasi pada video kali ini. Bisa di next. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Abdullah Fakih, ada Adinda Diana, Aji Arayan, Amalia, Dea Aulia, Irsyad Nur Hakim, Rashid Iskandar, dan Safna Aliza. Pada di video kali ini kami akan membahas tentang representasi data dan beberapa sub pembahasan. Bisa di next. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian representasi data, sistem bilangan, representasi sistem bilangan, bit and byte, overflow dan underflow, representasi floating point, representasi data di memori, dan konversi data. Bisa di next. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian representasi data yang akan disampaikan oleh rekan saya Safna. Dipersilakan. Oke, terima kasih Dinda yang telah mempersilahkan saya membahas pembahasan pertama yaitu dari pengertian representasi data. Representasi data adalah cara informasi atau data disusun, diorganisasi, dan digambarkan agar mudah dipahami, dimanfaatkan dengan lebih baik secara sederhana untuk menggambarkan atau mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Biasanya dari bentuk asalnya ke format yang lebih sesuai atau mudah untuk dikelola, dipahami, atau diolah. Ini melibatkan konversi data dari bentuk asli ke bentuk yang lebih terstruktur atau terstandarisasi. Representasi data dapat berupa representasi grafis, representasi teks, representasi numerik, atau berbagai bentuk lainnya yang dapat berupa berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram, atau bahkan teks. Contohnya, grafik batang digunakan untuk membandingkan data kategori, sementara diagram lingkaran cocok untuk menunjukkan proporsi data dalam keseluruhan. Representasi data yang efektif dapat membantu pengambilan keputusan, komunikasi informasi, dan pemahaman lebih baik terhadap fenomena yang direpresentasikan. Next yaitu fungsi dari representasi data. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Representasi data dapat membantu seseorang untuk lebih mudah memahami informasi. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi. Representasi data memungkinkan informasi untuk disampaikan secara lebih efektif kepada orang lain. Ketiga, membantu pengambilan keputusan. Data yang direpresentasikan dengan baik dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Keempat, meningkatkan efisiensi. Representasi data yang efisien dapat mempercepat pemrosesan informasi. Yang kelima, mengurangi kesalahan. Dengan menggunakan representasi data yang jelas dan terstruktur, kesalahan dalam pengolahan data dapat dikurangi. Yang keenam, memfasilitasi analisis. Representasi data yang baik memudahkan analisis. Ketujuh, standarisasi data. Dalam konteks teknologi informasi, representasi data dapat digunakan untuk menstandarisasi format data. Yang kedelapan, pemrosesan komputer. Representasi data yang sesuai dengan kebutuhan komputer dapat mempercepat pengolahan data dalam aplikasi komputasi. Yang kesembilan yaitu pemahaman domain khusus. Dalam ilmu tertentu, representasi data dapat digunakan untuk memodelkan konsep-konsep domain khusus. Kesepuluh yaitu meningkatkan visualisasi. Representasi data yang menarik dan efektif dapat meningkatkan visualisasi informasi. Dengan kata lain, representasi data merupakan alat yang penting dalam mengelola, memahami, mengkomunikasikan informasi, dan fungsinya bervariasi tergantung pada konteksnya. Oke, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dinda. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Safna yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan, di mana di sini terdapat 4 macam bilangan. Yang pertama ada bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Oke, yang pertama ada bilangan biner, yaitu sistem bilangan yang menggunakan hanya dua simbol, yaitu
0 dan 1. Ini adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam dunia komputasi dan pemrosesan digital karena komputer bekerja dengan dasar dua, yaitu mengenali dan memproses data dalam bentuk rangkaian bit 0 dan 1. Selanjutnya ada bilangan oktal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan basis 8 atau dengan kata lain sistem bilangan dengan 8 simbol. Ya, simbol-simbol yang digunakan dalam bilangan oktal ini adalah angka 0 hingga 7, sehingga mirip dengan sistem bilangan desimal atau basis 10 yang umum digunakan sehari-hari, tetapi menggunakan basis 8 alih-alih basis 10. Selanjutnya ada bilangan desimal, yaitu dikenal dengan sebagai sistem bilangan basis 10, yang merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem desimal, terdapat 10 simbol yang digunakan untuk mewakili nilai-nilai. Setiap digit dalam bilangan desimal memiliki nilai yang menggambarkan kekuatan dari basis 10. Digit di sebelah kanan memiliki nilai yang paling kecil daripada digit di sebelah kiri. Bilangan desimal digunakan dalam sebagian besar aspek kehidupan sehari-hari, termasuk sistem keuangan, perhitungan, pengukuran, dan banyak konteks lainnya. Itu karena sistem desimal sangat sesuai dengan tangan manusia yang memiliki 10 jari dan mudah dipahami oleh sebagian besar orang. Sistem ini juga merupakan basis yang digunakan oleh sebagian besar kalkulator dan perangkat komputasi umum. Next ada bilangan heksadesimal, dikenal sebagai basis 16, adalah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol unik untuk mewakili nilai-nilai. Sistem bilangan ini lebih kompleks daripada bilangan biner atau basis 2 dan bilangan oktal atau basis 8 dan lebih sederhana daripada bilangan desimal atau basis 10. Bilangan heksadesimal sering digunakan dalam komputasi dan pemrograman komputer, terutama dalam konteks seperti alamat memori, warna RGB dalam grafis komputer, dan representasi data dalam format berbasis heksadesimal. Itu karena bilangan heksadesimal merupakan representasi yang lebih kompak dan nyaman untuk mewakili data biner yang digunakan dalam komputer. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Dea. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dinda. Sebelumnya sudah dijelaskan berbagai macam dari sistem bilangan. Nah, pembahasan selanjutnya ini adalah representasi sistem bilangan atau konversi dari sistem bilangan. Bisa dilihat dalam tabel, yaitu terdapat tabel heksadesimal, biner, lalu ada desimal. Lalu konversi pertama itu ada heksadesimal ke biner. Setiap digit heksadesimal mewakili 4 digit biner. Ubah setiap digit heksadesimal ke bentuk biner 4 bit, lalu gabungkan semua digit biner untuk mendapatkan bilangan biner yang sesuai. Contohnya yaitu ada heksadesimal A, lalu dikonversikan ke biner yaitu menjadi 1010. Konversi selanjutnya yaitu ada biner ke heksadesimal atau sebaliknya. Kelompokkan digit biner dalam setiap blok 4 bit dimulai dari digit yang paling kanan. Jika perlu, tambahkan digit 0 di sebelah kiri jika tidak mencapai 4 digit. Lalu ubah setiap blok biner menjadi digit heksadesimal yang sesuai. Selanjutnya adalah konversi heksadesimal ke desimal. Setiap digit heksadesimal mewakili 4 digit biner atau 16 digit desimal. Konversi setiap digit heksadesimal menjadi bilangan desimal. Lalu ada konversi desimal ke heksadesimal. Bagi bilangan desimal dengan 16 dan catat sisa hasil bagi, kemudian konversi sisa-sisa tersebut menjadi digit heksadesimal, dimulai dari sisa terakhir hingga sisa pertama. Lalu ada konversi biner ke desimal, ubah bilangan biner menjadi desimal dengan mengalihkan setiap digit biner dengan 2 pangkat K. K-nya ini adalah posisi dari kanan ke kiri dimulai dari 0, dan jumlahkan hasilnya. Yang terakhir adalah konversi dari desimal ke biner. Bagi bilangan desimal dengan 2 dan catat sisa hasil bagi, kemudian konversi sisa-sisa tersebut menjadi digit biner dimulai dari sisa terakhir hingga sisa pertama. Boleh di next. Selanjutnya ini adalah representasi data karakter, yaitu yang pertama ada ASCII. ASCII merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange, menggunakan 7 bit untuk mewakili setiap karakter dalam memori komputer. Karena terdapat 128 kombinasi unik dari 7 bit, maka kode 7 bit ini hanya dapat mewakili 128 karakter. Lalu data karakter yang kedua adalah EBCDIC, yaitu Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Ini mirip dengan ASCII dan merupakan kode 8 bit yang digunakan pada komputer yang diproduksi
oleh International Business Machine atau IBM. Ini mampu mengkodekan 256 karakter. Jika data berkode ASCII akan digunakan pada komputer yang menggunakan representasi EBCDIC, maka perlu dilakukan transformasi kode ASCII menjadi kode EBCDIC dan sebaliknya. Lalu yang ketiga ini adalah ASCII yang diperluas. Extended American Standard Code for Information Interchange adalah kode 8 bit yang menentukan nilai karakter dari 128 hingga 255. Dan yang terakhir adalah Unicode. Standar karakter Unicode seluruh dunia menggunakan 4 hingga 32 bit untuk mewakili huruf, angka, dan simbol, sehingga dapat mewakili lebih banyak karakter. Unicode dapat mewakili karakter di hampir semua bahasa tertulis di dunia. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Abdullah Fakih, kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bit dan byte. Nah, mungkin yang pertama dulu ya bit. Bit merupakan suatu unit terkecil dari data digital. Nah, bit ini dapat memiliki dua nilai yaitu 1 atau 0,1, mewakili keadaan on atau true, sedangkan 0 mewakili keadaan off atau false. Nah, bit ini digunakan untuk mewakili berbagai jenis data komputer termasuk yang pertama itu instruksi program. Nah, bit ini digunakan untuk mewakili instruksi program. Setiap instruksi program terdiri dari satu atau lebih bit. Misalnya instruksi untuk menampilkan teks hello world. Nah, itu tuh terdiri dari 11 bit. Terus yang kedua yaitu untuk menampilkan data teks. Nah, bit ini digunakan untuk mewakili karakter teks. Setiap karakter teks itu direpresentasikan sebagai byte. Misalnya huruf A direpresentasikan sebagai byte dengan nilai 01, 00, 00, 01. Terus yang ketiga yaitu data numerik. Nah, bit ini dapat digunakan untuk mewakili data numerik. Misalnya angka 123 direpresentasikan sebagai byte. Terus yang keempat itu data gambar. Nah, bit ini digunakan untuk mewakili data gambar. Setiap pixel gambar direpresentasikan sebagai byte. Misalnya pixel dengan warna merah, hijau, dan biru masing-masing itu 255. Terus yang terakhir ini untuk data suara. Nah, bit ini digunakan untuk mewakili data suara. Setiap sampel suara itu direpresentasikan sebagai byte. Misalnya sampel suara dengan amplitudo 100 direpresentasikan sebagai byte dengan nilai next. Nah, tadi kan bit ya, sekarang byte. Nah, byte ini merupakan suatu kumpulan dari 8 bit ya. Pada byte dapat mewakili 200. Ini biasa digunakan huruf A direpresentasikan sebagai byte dengan nilai 01, 00, 0001. Nah, selain mewakili karakter teks itu juga byte juga dapat digunakan untuk mewakili jenis data komputer lainnya ya. Mungkin hampir sama kayak bit yang tadi. Nah, perbedaan dari bit dan byte itu yang pertama mungkin dari jumlahnya ya. Kalau bit itu jumlahnya 1, nah jika byte itu jumlahnya 8 bit. Terus nih yang kedua yaitu nilai yang dapat direpresentasikan. Nah, kalau bit itu hanya bisa merepresentasikan 2 nilai, sedangkan byte itu bisa merepresentasikan tuh sampai 256 nilai. Terus yang ketiga mungkin dalam penggunaannya. Yang kalau bit itu biasa digunakan untuk instruksi program, data teks, data numerik, data gambar, serta data suara. Sedangkan byte itu biasanya digunakan untuk satu karakter teks. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Aji. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pakih yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi. Oke, pemaparan materi selanjutnya yaitu mengenai overflow dan juga underflow. Overflow terjadi ketika hasil operasi aritmatika atau pemrosesan data melebihi batas maksimum yang dapat dipresentasikan oleh tipe data yang digunakan. Dalam situasi overflow, komputer tidak lagi dapat merepresentasikan nilai tersebut secara akurat, dan hasilnya bisa menjadi tak terbatas atau bahkan tidak terdefinisi. Contoh sederhana dari overflow adalah ketika kita mencoba menghitung 10 pangkat 1000. Nilai ini jauh melebihi batas yang dapat dipresentasikan dalam banyak sistem komputer, dan hasilnya mungkin akan dianggap sebagai infinity atau bahkan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan. Kondisi overflow bisa berbahaya karena dapat mengakibatkan informasi yang dihasilkan
atau menyebabkan program berhenti bekerja. Misalnya kita menggunakan tipe data floating point 32 bit yang mengikuti standar IEEE 754. Batas atas yang dapat dipresentasikan dalam tipe data ini adalah sekitar 3,4 kali 10 pangkat 38. Sekarang kita mencoba menghitung 1,0 kali 10 pangkat 40 ditambah 2,0 kali 10 pangkat 38. Dalam representasi tipe data ini, hasilnya akan diaproksimasi menjadi 1,0 kali 10 pangkat 40, karena angka 2,0 kali 10 pangkat 38 melebihi batas maksimum yang dapat dipresentasikan. Ini adalah contoh overflow di mana hasilnya melebihi batas yang dapat dipresentasikan dalam tipe data floating point, dan kita kehilangan akurasi dalam perhitungannya. Kemudian ada underflow. Underflow ini terjadi ketika hasil operasi aritmatika atau pemrosesan data yang sangat kecil sehingga tidak dapat dipresentasikan dengan benar oleh tipe data yang digunakan. Contoh dari underflow, misal kita ingin menghitung nilai yang sangat kecil dalam tipe data floating point 32 bit. Sebagai contoh, kita mencoba menghitung 1,0 kali 10 pangkat min 40 per 1,0 kali 10 pangkat min 30. Dalam representasi tipe data ini, hasilnya akan mendekati 0, dan dalam beberapa kasus mungkin dianggap sebagai 0. Ini adalah contoh underflow, di mana hasil operasi yang sangat kecil mendekati atau mencapai batas minimum yang dapat dipresentasikan dalam tipe data floating point. Dan kita kehilangan akurasi dalam representasi nilai yang sangat kecil. Oke, next. Oke, jadi overflow dan underflow ini dapat terjadi dalam berbagai representasi data. Tadi kan saya sudah jelaskan contohnya dalam floating point. Selain dalam floating point, dapat juga terjadi pada integer, kompleks, rasional, dan juga string. Mungkin saya tambahkan penjelasannya mengenai tipe data string ini, overflow dan underflow-nya. Jadi overflow data string ini, bayangin kalian punya suatu aplikasi yang perlu penyimpanan alamat email pengguna dengan batasan 50 karakter. Pengguna aplikasi kalian mengirimkan alamat email yang sangat panjang, misalnya ajiarayan@gmail.com, diikuti oleh karakter lain sebanyak 51 karakter. Saat mencoba menyimpan alamat email ini dalam string dengan panjang maksimum 50 karakter, kalian akan mengalami situasi overflow. Hal ini menyebabkan karakter yang melebihi 50 karakter untuk tidak masuk dalam representasi string, dan informasi yang signifikan akan hilang. Dalam kasus ini, alamat email yang sebenarnya akan terpotong dan menjadi tidak akurat. Selanjutnya ada underflow data string. Misalkan kalian memiliki aplikasi yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan kata sandi dengan minimal 8 karakter. Seorang pengguna memasukkan kata sandi yang sangat pendek, seperti hanya ABC. Dalam hal ini, kalian mengalami underflow data string. Kata sandi yang sangat pendek ini tidak dapat memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan dalam aplikasi. Dan juga kalian mungkin perlu memberitahu pengguna untuk memasukkan kata sandi yang lebih panjang atau memvalidasi panjang kata sandi sebelum menyimpannya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, yaitu Rashid. Kepadanya dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Haji. Selanjutnya ada representasi floating point, adalah cara merepresentasikan bilangan pecahan pada komputer. Representasi ini digunakan karena bilangan pecahan tidak dapat direpresentasikan secara akurat dengan menggunakan bilangan bulat. Representasi floating point terdiri dari 3 bagian, yaitu sign bit, exponent field, dan mantissa. Sign bit atau tanda menentukan apakah bilangan tersebut positif atau negatif. Exponent field menentukan pangkat dari basis bilangan pecahan. Dan sign bit atau mantissa menentukan nilai dari bilangan pecahan. Oke, next. Selanjutnya adalah prinsip dasar. Bentuk notasi floating point secara umum adalah seperti gambar berikut. Plus minus ini adalah sebuah tanda bahwa bilangan itu positif atau negatif. Kemudian S ini adalah signifikan atau mantissa. Nanti akan berisi bilangan bulat atau pecahannya. Lalu bintang ini adalah kali dan B adalah basis. Lalu misalkan basis desimal berarti 10, lalu basis binary ya basis 2, basis oktal 8, dan basis heksadesimal 16. Nah, di pangkat plus minus E atau eksponen. Next. Dan yang terakhir adalah floating point 32 bit. Dalam standar IEEE 754 untuk floating point aritmatik adalah standar representasi floating point yang paling umum digunakan saat ini. Standar ini menentukan beberapa format representasi bilangan floating point, yaitu presisi tunggal dan presisi ganda. Presisi tunggal menggunakan 32 bit yang terdiri dari 1 bit tanda, 8 bit eksponen, dan 23 bit mantissa. Presisi ganda menggunakan 64
64 bit yang terdiri dari 1 bit tanda, 11 bit eksponen, dan 52 bit mantisa. Karena terbatas waktu, jadi saya akan menjelaskan tentang presisi tunggal saja. Jadi pada contoh gambar di bawah, floating point format IEEE 754 32 bit, terdapat 4 byte. Yang pertama warna biru, byte kedua warna kuning, ketiga merah, dan yang keempat itu hijau. Lalu angka paling depan ini dinamakan sign atau tanda kalau 1 berarti negatif, sedangkan 0 adalah positif. 8 byte selanjutnya adalah eksponen, dan 23 byte terakhir adalah 23 byte terakhir setelah byte eksponen adalah mantisa atau signifikan. Oke, kurang lebihnya mungkin gitu aja. Saya serahkan materi selanjutnya kepada teman saya. Terima kasih kepada Rashid. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan representasi data di memori, di mana apa sih representasi data di memori itu adalah cara bagaimana data direpresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk biner. Kenapa? Karena komputer hanya dapat memahami data dalam bentuk biner, sehingga data perlu direpresentasikan terlebih dahulu sebelum disimpan dan diproses. Nah, kategori apa saja sih dalam representasi data memori? Jadi representasi data di memori dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu representasi data numerik dan representasi data non numerik. Di mana data numerik ini adalah cara bagaimana data numerik seperti bilangan bulat, bilangan real, dan bilangan kompleks itu direpresentasikan dalam bentuk biner. Kemudian representasi data non-numerik itu adalah cara bagaimana data non-numerik seperti karakter, string, dan gambar direpresentasikan dalam bentuk biner. Apa sih yang membedakan kedua hal itu? Yang dimana si data numerik ini ekspresinya itu dalam bentuk angka, dan data non-numerik itu ekspresi berbentuk simbol. Dan jenis dalam data numerik itu yang seperti saya sebutkan adalah bilangan bulat, bilangan real, dan bilangan kompleks. Sedangkan data non-numerik itu adalah karakter, string, dan gambar. Jadi terus penggunaan pada data numerik adalah seperti jumlah, nilai, dan kompleks. Juga penggunaan dalam data non-numerik ialah teks ataupun gambar. Nah, kedua metode apa saja sih yang digunakan dalam representasi data numerik dan non numerik. Jadi data numerik dapat direpresentasikan dalam bentuk biner dengan menggunakan berbagai metode. Metode representasi data numerik yang umum digunakan adalah representasi sign, yaitu adalah representasi bilangan bulat yang menggunakan 1 bit untuk menyimpan tanda bilangan, yaitu positif atau negatif. Kemudian ada representasi unsigned, yaitu representasi bilangan bulat yang tidak menggunakan bit untuk menyimpan tanda bilangan. Kemudian ada representasi fixed point, adalah representasi bilangan real yang menggunakan sejumlah bit untuk menyimpan nilai bilangan dan sejumlah bit untuk menyimpan skala bilangan. Dan yang terakhir, representasi floating point adalah representasi bilangan real menggunakan sejumlah bit untuk menyimpan nilai bilangan dan sejumlah bit untuk menyimpan eksponen bilangan. Selanjutnya ada metode representasi data numerik, di mana data non-numerik dapat direpresentasikan dalam bentuk biner dengan menggunakan berbagai metode juga. Metode representasi data non-numerik yang umum yang digunakan adalah representasi kode ASCII yang tadi udah di-mention juga sebelumnya, yaitu standar internasional untuk memakai karakter dalam bentuk biner seperti karakter nilai biner yang unik. Kemudian ada representasi array of character, atau bisa dibilang string yang menyimpan setiap karakter dalam string dalam urutan tertentu. Dan yang terakhir, representasi linked list itu adalah representasi string yang menyimpan dalam karakter string dalam bentuk node. Nah, mungkin itu saja. Saya akan lanjutkan kepada Amalia. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Irsyad yang sudah mempersilahkan saya. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang konversi data. Konversi data adalah proses mengubah data dari satu bentuk atau tipe ke bentuk atau tipe lainnya. Ini adalah aspek penting dalam pemrograman dan pengolahan data. Dan dalam materi ini kita akan membahas berbagai aspek konversi data seperti tipe data, metode konversi, dan contoh-contoh penggunaannya. Nah, di sini yang pertama ada tipe data. Tipe data adalah karakteristik yang menggambarkan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel.
Dalam bahasa pemrograman, berikut adalah beberapa tipe data yang umum. Yang pertama yaitu integer atau int, yaitu tipe data untuk angka bulat. Lalu yang kedua ada float, tipe data untuk angka desimal. Dan yang ketiga ada string, yaitu tipe data untuk teks. Dan yang keempat ada boolean untuk data yang memiliki nilai kebenaran, yaitu true atau false. Lalu yang selanjutnya ada metode konversi data. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengkonversi data antara tipe data yang berbeda. Yaitu yang pertama ada konversi tipe, menggunakan fungsi atau operasi yang disediakan oleh bahasa pemrograman untuk mengubah data. Lalu yang kedua ada pengubahan tipe secara implisit. Dalam beberapa situasi, bahasa pemrograman akan mengkonversi tipe data secara otomatis jika diperlukan. Misalnya dalam ekspresi 3 plus 2,5, bilangan bulat 3 akan diubah secara otomatis menjadi float sebelum penambahan. Oke, lalu selanjutnya bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh konversi data. Yaitu yang pertama ada mengubah float ke integer. Mengubah float ke integer, contohnya yaitu float underscore number sama dengan 3,14. Lalu in underscore number sama dengan in float underscore number, maka hasilnya adalah 3. Di sini bisa mengubah dari float ke integer, yaitu bilangan bulat. Lalu selanjutnya mengubah string ke integer. Mengubah string ke integer yaitu number underscore str sama dengan 42. Integer underscore number sama dengan integer dalam kurung number underscore str. Nah, itu nanti hasilnya akan 42. Lalu contoh yang lainnya yaitu mengubah integer ke string. Mengubah integer ke string yaitu antara lain integer underscore value sama dengan 10, lalu str underscore value sama dengan str dalam kurung integer underscore value. Nanti hasilnya adalah 10. Lalu mengubah boolean ke string. Contohnya yaitu bool underscore value sama dengan true, lalu str underscore value sama dengan str dalam kurung bool underscore value, maka hasilnya adalah true. Lalu boleh di back lagi ke yang sebelumnya. Oke, dalam penggunaan konversi data juga terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain yaitu ketika melakukan konversi data perlu berhati-hati untuk memastikan bahwa operasi tersebut aman dan tidak akan menyebabkan kehilangan data atau kesalahan. Misalnya mengkonversi string teks menjadi integer akan menghasilkan kesalahan. Lalu dalam pemrograman, pemahaman yang baik tentang konversi data adalah kunci untuk mengelola dan memproses informasi dengan benar. Ini memungkinkan kita untuk mengubah data sesuai kebutuhan aplikasi dan menjalankan operasi matematika, perbandingan, dan logika yang benar. Oke, bisa di next lagi. Next. Oke, mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak kepada kelompok 4 yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang disampaikan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.